Nah, sekarang sudah selesai di tahapan ini, teman-teman menuliskan tabulasinya di Excel seperti ini. Nah, langkah berikutnya yang teman-teman lakukan adalah silakan dibuat formatnya seperti ini. Nah, pertama silakan tulis pretest, kemudian post test, kemudian peningkatan tadi, kemudian kelas. Nah, data pretest itu dituliskan secara vertikal ke bawah. Nah, misalkan seperti ini. Data pretestnya kelas kontrol, misalkan ini ya. Nah, silakan ini di copy saja. Nah, di copy ya. Kemudian dipindahkan ke sini. Nah, ini kan saya sudah copy ya. Pindahkan ke sini. Nah, kemudian di sisi kanannya ini dikasih kode 1. Nah, ini untuk kelas kontrol tadi. Nah, maka dia sampai di sini. Nah, yang kita copy tadi. Kemudian dilanjutkan untuk masih pretest ya. Nah, ini kan pretest kelas kontrol. Kemudian ini pretest kelas eksperimen. Nah, kemudian ini juga di copy. Ya, kemudian di copy. Kemudian silakan dipastekan di bawahnya. Nah, jadi jangan di sampingnya, tapi di bawahnya. Nah, silakan ini dipaste ya. Dipaste seperti biasa. Ini saya sudah paste ya. Nah, kemudian diberi kode 2. Nah, 2 ini itu menyimbolkan kelas eksperimen. Nah, jadi ke bawah ya teman-teman. Ke bawah ini. Jadi kita di kepalanya ya, di judulnya itu pretest ya. Pretest seperti kelas kontrol, kelas eksperimen ke bawah. Hal yang sama juga dilakukan di post test dan juga di peningkatan. Nah, di sampingnya kelas ini kita menyimbolkan yang satu ini adalah kontrol ya, yang 2 ini adalah eksperimen. Nah, jadi teman-teman buat seperti ini untuk formatnya. Ini untuk memudahkan ketika teman-teman mau analisis ya ke SPSS. Oke, langkah ketiga. Nah, silakan dibuka SPSS-nya. Otomatis teman-teman sudah menginstal ya dulu SPSS terlebih dahulu. Oke, misalkan seperti ini ya. Ini SPSS-nya sudah terbuka dengan halaman kerja baru. Nah, jadi di sini tidak perlu ketik ulang ya, tidak perlu ketik ulang secara manual, cukup di copy saja dari Excel tadi ya. Misalkan seperti ini. Nah, jadi teman-teman silahkan ini di drag saja, di drag ya. Nah, kemudian kita copy. Nah, kita copy. Kemudian kita paste. Nah, silakan paste di sini. Nah, ini sudah terpaste ya, sudah terpindahkan ke SPSS. Tapi kok ada nol-nolnya banyak gitu ya. Nah, jangan risau ya, kita akan perbaiki. Nah, ini kan posisinya di data view ya. Nah, kemudian silahkan ke sebelah kanan, variable view. Nah, disinilah kita akan mengganti ya, mengganti dari judul kita tadi. Nah, karena ini judulnya sesuai ya, ini kan tadi pretest ya, post test, kemudian peningkatan ini kelas. Nah, jadi silakan diganti saja ya. Yang satu ini berarti tadi kan pretest ya, pretest, kemudian di sini ada post test ya, kemudian di sini ada peningkatan. Ya, kemudian di sini ada kelas. Nah, yang menyebabkan nolnya tadi ada 2 ya di sini teman-teman ya, maka dihilangkan ya, dinolkan maksudnya, dinolkan saja ya. Kalau data kita memang datanya tidak mau pakai koma. Tapi kalau seandainya datanya nanti ada koma ya jangan dihilangkan ya. Nah, tetapkan saja ya, nggak apa-apa ya, jadi nggak ngaruh ya. Tapi kalau kelas ya, kelas tadi kan datanya hanya simbol, itu nggak mungkin ya berkoma ya, otomatis dia bilangannya itu bilangan asli yang tidak berkoma. Nah, kemudian yang dilakukan lagi adalah, nah ini label ya, label ini kita memberikan keterangan. Pretest ini misalkan ini pretest
tes literasi sains ya. Atau gini ya, pretest ini kita maknai dengan kemampuan awal misalkan gitu ya. Nah, kemudian ini kemampuan akhir misalkan. Nah, ini kita memberikan label saja ya dari simbol ini. Ini boleh peningkatan, jadi nggak apa-apa misalkan ya, peningkatan literasi sains misalkan gitu ya. Kemudian ini kelas ya. Di kelas ini, nah kelasnya tadi kan kita ada menyimbolkan 1 dan 2. Maka di value ini kita klik titik 3 ini ya. 1 itu untuk kelas kontrol ya. Oke, atau kita boleh juga menuliskan dengan 1 adalah konvensional, 2 adalah kelas PBL ya, juga masalah ya. Atau 1 kontrol misalkan, yang 2 eksperimen juga boleh, silahkan ya. Oke, klik add di sini ya. Nah, ketika sudah ada keduanya ini, pilih OK. Oke, jadi untuk value-nya sudah ada. Nah, satu lagi yang harus diingat ya. Nah, ini untuk jenis datanya ya. Data untuk pretest itu scale ya. Jadi bisa dihitung scale sama scale. Nah, untuk kelas itu datanya nominal. Jadi kan data itu ada nominal, ada ordinal, ada interval, ada rasio. Jadi kalau di SPSS data interval dan rasio itu di scale saja ya. Nah, kemudian ini silahkan teman-teman buka lagi ya tentang jenis data. Sekilas ya, kalau kelas ini kan data nominal, data yang tidak bisa dijumlah. Ini hanya penyimbolan saja. Nah, makanya kita beri nominal. Tapi kalau data yang bisa dijumlah, itu data rasio misalkan, data interval ya, itu dipilih scale. Oke. Kalau sudah, ini sudah sudah rapi gitu data teman-teman di SPSS. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan ya? Ini sudah masuk ke step keempat lagi ya.